Selamat malam, Salam. Saya akan melanjutkan, nama saya Mokban dari Holy Spirit Institute College Thailand. Saya melanjutkan teologi sistematika Dr. Roh Kudus bagian yang kedua. Pembimbing saya Profesor Dr. Josir. Pada saat ini akan saya lanjutkan dengan subtopik karya Roh Kudus. Sama halnya dengan karya Kristus yang begitu penting dalam keselamatan, demikian juga karya Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi dan juga Allah dapat dilihat karya-karyanya dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karya Roh Kudus yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan ciptaan. Satu, Alkitab menjelaskan bahwa penciptaan dilakukan oleh Allah Tritunggal, Bapa dalam Wahyu 4 ayat 11, Anak Yohanes 1 ayat 3, Roh Kudus Kejadian 1 ayat 2. Dalam suatu diskusi, Elihu berkata kepada Ayub, Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Tiga, Roh Kudus juga memelihara ciptaan. Mazmur 104 ayat 30. D. Karya Roh Kudus yang berhubungan dengan Alkitab. Baik kitab perjanjian lama maupun baru, bahwa Roh Kudus adalah pelaku dalam pewahyuan dan penulisan firman Allah. 2 Petrus 1 ayat 21 menyatakan bahwa semua nubuat tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Ayat-ayat khusus dalam perjanjian lama seperti 2 Samuel 23 ayat 2 dan Mika 3 ayat 8 juga menyatakan bahwa Roh Kudus berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Ada 3 kata penting sehubungan dengan karya Roh Kudus yang berhubungan dengan Alkitab. Wahyu adalah karya Roh Kudus untuk menyatakan diri Allah kepada ciptaannya. Wahyu terdiri dari wahyu umum yaitu alam semesta dan wahyu khusus yaitu Yesus Kristus dan Alkitab. Ilham adalah karya Roh Kudus dan dalam memakai manusia untuk menulis wahyu Allah hingga pada kanon Alkitab. Kata ilham dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dari kata Yunani theoneutos yang artinya dinapaskan Allah. Iluminasi atau penerangan adalah karya Roh Kudus dalam menuntun dan menerangi semua orang, terutama orang percaya tentang kebenaran Allah. Kepada orang percaya, Roh Kudus tinggal dan memberi penerangan. Kepada orang yang belum percaya, Roh Kudus hanya memberi sentuhan ilahi, tetapi tidak tinggal. C. Karya Roh Kudus yang berhubungan dengan Kristus. Roh Kudus terlibat dalam inkarnasi, Lukas 1:35. Artinya Roh Kudus berkarya dalam pembuahan janin Yesus Kristus. 2. Roh Kudus berperan dalam kehidupan Yesus Kristus. A. Memenuhi Yesus Kristus dengan Roh Kudus, Lukas 4:21. B. Mengurapi, Lukas 4 ayat 18, Kisah Rasul 10:38 dan seterusnya. C. Memberi kuasa, Yesaya 42 ayat 1-4, Yesaya 61 1-2 dan seterusnya. Dalam kematian Yesus Kristus, Ibrani 9 ayat 14. Dalam kebangkitan Yesus Kristus, 1 Petrus 3 ayat 18. D. Karya Roh Kudus dalam hubungannya dengan manusia pada masa perjanjian lama. 1. Memakai orang-orang tertentu untuk melaksanakan tujuannya. Misalnya Horesi, Yesaya 44-28-45 dan sampai 45:6. 2. Menghinggapi dan berkuasa atas orang-orang tertentu. Misalnya apa yang dialami oleh hakim-hakim, Saul, Bileum, Azaria, dan nabi-nabi yang lain. Bilangan 24 ayat 2, kemudian juga 1 Samuel 10 ayat 10 dan seterusnya. B. Memberikan hikmat untuk tugas tertentu, misalnya kepada Bezalel sebagai ahli bangunan untuk mengerjakan tabernakel, Keluaran 35 ayat 31. Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 1. Yang mempersatukan orang percaya dengan Kristus. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa semua pengalaman Kristen yang sah adalah karya Roh Kudus. Ya, jadi misalnya Keluaran 34 ayat 6, Efesus 1
ayat 7 sampai 8, kisah 18 dan seterusnya. B. Anugerah berarti sikap murah hati yang diperlihatkan secara bebas, khususnya di atas, dari atasan ke bawah. C. Dalam hubungan dengan keselamatan, anugerah Allah berarti keputusan Tuhan yang terlepas dari segala paksaan, sama sekali tidak didorong oleh amal manusia untuk menunjukkan rahmatnya dan menyelamatkannya manusia yang berdosa. D. Pengalaman Kristen tentang Roh Kudus intinya adalah bahwa Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus, sehingga orang percaya ikut menikmati penebusan dan berkat-berkat yang mengalir dari penebusan tersebut. Unsur-unsur utama dalam karya Roh Kudus, misalnya satu, tinggal di dalam diri orang percaya, Roma 8 ayat 9 ya, berhubungan dengan panggilan, kelahiran, kembali, pertobatan, iman, pembenaran, dan pengangkatan. Kemudian memenuhi orang percaya, Efesus 5:18, membimbing orang percaya, Galatia 5:16 dan 25, memberi kuasa kepada orang percaya, melawan dosa keinginan daging, Roma 8:13, menghasilkan buah-buah roh, Galatia 5:22-23, melakukan tugas pekerjaan yang berat, Zakaria 4:6, mengajak orang percaya, Yohanes 14:26, 16:13. Kemudian karya Roh Kudus yang berhubungan dengan gereja, dalam hubungannya dengan gereja, Roh Kudus mendirikan gereja, yaitu perhimpunan orang percaya yang telah dipanggil keluar dari gelap ke dalam terang Kristus. Ibrani, Eklesia, ya, Portugis, gereja, atau Petrus 2 ayat 9 dan 10. 3 hal yang perlu diperhatikan tentang gereja. 1, direncanakan. Ya, Efesus 3, 2-5, ya. Jadi kemudian dinubuatkan, Matius 16 ayat 18, digenapi, Kisah Rasul 2 ayat 41-47, kemudian persekutuan ayat 42, pelayanan sosial ayat 44-46, ya, tadi Kisah Rasul, ya, maturia atau bersaksi, ya, Kisah Rasul 2 tadi ayat 47. Beberapa istilah dalam doktrin Roh Kristus, Roh Kudus. A. Roh yang mendiami. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus hadir dalam kehidupan manusia dalam bentuk kuasa. Ini tergantung kepada kekuatan manusia. Contohnya Simpson dan Saul. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus hadir sebagai pribadi yang mendiami orang percaya. Roma 8:9, 1 Korintus 3:16 dan seterusnya. Roh Kudus mendiami semua orang percaya. Ini adalah karunia Allah yang bagi semua orang percaya, 1 Korintus 2:12, 2 Korintus 5:5 dan seterusnya. B. Tidak memiliki Roh Kudus menunjukkan tidak diselamatkan, Roma 8:9. Kemudian orang yang percaya yang jatuh dalam dosa tetap didiami oleh Roh Kudus, ya. Lalu itu dalam 1 Korintus 6:19, ya, yang ditulis kepada suatu kelompok orang percaya yang punya tingkat rohani yang berbeda. Jadi sifat Roh Kudus mendiami adalah selama-lamanya. Kemudian B, dimateraikan oleh Roh Kudus. 1. Waktu pemateraian, itu Efesus 1:13, ketika percaya menunjukkan waktu dari kata kerja percaya, bentuk waktunya participle aoris, yaitu menjelaskan dua peristiwa yang terjadi secara serentak. Sering juga diterjemahkan dengan selagi, lalu diikuti dengan kata kerja. Ini tidak menjelaskan kronologis. 2. Siapakah yang memateraikan? Itu Allah dalam 2 Korintus 1:22. Lama pemateraian A sampai hari penyelamatan, Efesus 1:14, Efesus 4:30. Pemateraian merupakan jaminan untuk menggenapi janji-janji Allah secara sempurna. C. Tidak ada orang percaya yang sedang berjalan menuju surga tanpa dimateraikan. 3. Arti pemateraian, keabsahan, kepemilikan, otoritas, dan jaminan. Nah, ini kira-kira yang bisa saya tampilkan dalam presentasi ini. Akan dilanjutkan dengan presentasi ketiga. Salam, selamat malam.